wanita dengan pakaian Jawa kuno yang kembennya cuma sampai di perut dan mohon maaf bagian dadanya terbuka dan penuh nanah. Dia menari-nari mengelilingi rumah kami. Ya oke, welcome back di Wanyangas, konten horor dari channel Arsadini Fuad tentunya. Setelah diserang kemarin, akhirnya Wanyangas bisa rekaman lagi. Oke, kali ini kita akan lanjut telusur kejahatan kita ya, karena kita sudah sampai di daerah Temanggung. Sebenarnya cerita yang ada di Temanggung itu Wanyangas pernah angkat, yaitu tentang Pocong Sukawati. Itu cukup cukup terkenal di Temanggung. Itu pernah kita angkat ceritanya. Mungkin yang belum nonton videonya bisa nonton ya. Tapi kali ini Wanyangas akan membawakan cerita yang diposting di grup Facebook Cerpus Magenta. Banyak sekali ya, Wanyangas sudah mengambil cerita dari sini karena memang ceritanya menarik dan serem. Jadi seperti apa ceritanya, silahkan seperti biasa cepake dulu kopinya, sebatnya, cemilannya, karena kita akan mulai ceritanya setelah ini ya. Jadi ceritanya ini tentang rumah kontrakan, dimana di rumah kontrakan ini ditinggali oleh tiga orang ya, sepasang suami istri dan satu anaknya. Nah, mereka saat itu ngontrak di desa dekat Temanggung, di daerah Temanggung sana. Nah, saat mereka ngontrak di situ sampai akhirnya mereka 3 bulanan ngontrak di situ, tidak ada kejadian apa-apa. Nah, kondisi kontrakannya itu rumahnya memang nggak besar, ukurannya 70 meter persegi dengan 2 kamar tidur. Nah, saat itu sebut saja suamiku sebagai Dema dan aku adalah Astri dan anakku Ibra. Nah, saat kita lagi asik makan ya, Mas Dema tiba-tiba ngomong kalau dia ingin pakai kamar yang satunya. Oh ya, jadi gini, rumah kontrakanku itu kamarnya 2 kan tadi. Yang dipakai itu cuma 1 dan satunya dibiarkan kosong. Nah, saat itu Mas Dema punya ide untuk kamar yang kosong itu dipakai. Akhirnya aku tanya, "Loh kenapa Mas tumben sekali pengen pakai kamar itu?" Terus kata Mas Dema, buat buat nyimpen barang-barang seserahanmu." Nah, kebetulan aku itu punya usaha seserahan, bikin seserahan lah buat nikahan. Ya, walaupun dikit yang mesen, tapi setidaknya aku mau berusaha bantu ekonomi keluargaku. Nah, akhirnya aku setuju. Keesokan harinya kita mulai menata kembali rumah yang kita tempatin itu. Aku masukin barang-barangku, aku anggap sebagai gudang lah kamar yang kosong tadi. Aku masukin seserahan-seserahan kerjaanku tadi, terus beberapa barang ke tempat itu. Nah, setelah kita rasa udah beres, akhirnya ya kita tinggal gitu aja. Nah, untuk informasi aja ya, di kamar yang kosong itu ada beberapa barang antik yang memang mungkin sengaja ditinggalkan oleh si pemilik rumah. Di situ ada lemari tua antik dengan ya khas lemari tua lah, yang tingginya itu ada kolongnya di bawah itu, tingginya jadi ada beberapa jarak di atas kusen lantai. Terus ada kacanya yang agak kusem. Ya memang khas lemari tua lah. Di situ selain ada lemari tua satu itu tadi, juga ada buffet ya tulisannya. Bacanya apa ini? Buffet dan rak-rak tua. Ya memang mungkin ya tadi ditinggalin lah sama yang punya rumah mungkin ya. Ya lumayan bisa kita manfaatin untuk nyimpen-nyimpen barang. Nah, keesokan harinya di malam hari ya, waktu itu sekitar tengah malam ya, sepertiga malam yang pertama mungkin. Saat itu aku
sama anakku masih agak terjaga ya. Aku lagi bahasa Jawa nih ngeloni anakku, dan kebetulan Mas Dema lagi lembur kerja. Nah, aku saat itu lagi ngeloni anakku dan pintu kamar kami agak kebuka dikit. Tiba-tiba aku dengar dari lemari itu ada suara kayak gereng. Seperti itu. Terus disusul dengan suara ketukan. Seperti itu. Seakan-akan ada sesuatu yang ingin keluar dari lemari itu. Nah, aku pun mencoba untuk acuh nggak acuh ya. Apaan nih? Ada suara kayak gini apaan sih? Akhirnya tiba-tiba aja seakan-akan ada yang keluar dari lemari itu. Padahal dari aku masuk rumah ini sampai beberapa bulan ya, aku tinggal di sini, aku tidak pernah dikasih kunci lemari atik itu. Dan saat itu terdengar ada suara langkah kaki yang berat. Ya macam orang yang badannya besar berjalan dup 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 dup. Derap langkahnya itu terlihat berat sekali. Nah, gak lama kemudian tiba-tiba entah masuk dari mana, karena pintu kamarku tadi kebuka dikit ya. Tiba-tiba aku lihat ada sosok tinggi besar hitam yang kepalanya itu sampai nyentuh plafon dan rambutnya itu panjang sampai menjulur ke tanah dan sangat kotor. Dia bilang dengan bahasa Jawa seperti ini, "Ojo tinggoni, ojo diisi, ojo tinggoni." Aku yang melihat itu serasa ingin teriak, tapi nggak bisa. Aku pun akhirnya ingin berontak tapi nggak bisa. Yang kupikiran adalah anakku Ibra jangan sampai kenapa-napa. Akhirnya aku peluk Ibra, tapi semakin dia kupeluk, semakin si sosok itu berbicara keras dengan kata-kata seperti tadi, ojo tinggoni, ojo diisi. Aku yang nggak kuat, akhirnya aku teriak minta tolong, tolong. Dan seketika semuanya gelap, semuanya gelap, dan aku nggak sadar diri. Nah, singkat cerita, Mas Dema datang. Loh, dek, bangun dek. Dia bangunkanku pagi hari. Loh, kok udah pagi? Pikirku seperti itu. Oh, Mas, Ibra mana? Itu Ibra ada lagi main-main di kamar. Loh, Mas, aku kenapa? Tanyaku seperti itu. Semalam kamu itu tumben mau tidur di kamar yang kosong. Aku yang kaget pun agak heran. Aku tidur di kamar kosong. Iya, kamu tidur nyender di lemari itu. Aduh, akhirnya aku yang kebingungan, merasa mau cerita tapi berat ya, karena kebetulan Mas Dema ini orang yang nggak percaya hal-hal mistis. Dan akhirnya pun kami memutuskan untuk ya udahlah, kita pergi ke pasar untuk sarapan. Ya kebetulan kami suka makan di pasar ya, sambil belanja kebutuhan pokok kami. Nah, setelah itu ganti hari, singkat cerita ganti hari. Saat itu aku, Mas Dema, dan Ibra kebetulan lagi ada di dalam rumah semuanya. Saat itu sekitar 10:30 malam ya. Aku yang sedang mengerjakan kerjaanku, menata seserahan karena ada pesanan. Terus Mas Dema yang sedang sibuk dia di depan laptopnya untuk kerjain tugas, dan anak kami Ibra yang lagi bobok. Nah, setiba di tengah keheningan kami dengan kesibukan kami masing-masing, suara itu terdengar lagi dari lemari kamar kosong itu. Pukulan keras dari dalam lemari. Mendengar suara itu, Mas Dema yang kaget sontak langsung berdiri. Dia yang heran,
Mungkin dia merasa ada maling nih yang sembunyi di lemari nih. Akhirnya Mas Dema pun memutuskan untuk ke dapur ambil linggis. Nah, aku yang ketakutan megang tangannya Mas Dema dan di belakang Mas Dema ya, masuk di tempat kamar kosong itu tadi. Nah, setelah ketukan tadi ada suara lagi. Kembali lagi suara itu terdengar. Mas Dema pun masuk kamar kosong itu dan menghadap di lemari itu. Dan tiba-tiba keluarlah sosok itu dari dalam lemari. Mas Dema yang ketakutan dan campur rasa tidak percaya, langsung aja otomatis dia lempar begitu saja linggisnya ke arah lemari. Dan disitulah sosok besar hitam bau busuk yang sangat menyengat muncul dari dalam lemari dengan kucuran darah yang sangat banyak, dan sosoknya semakin terlihat menyeramkan. Aku yang megang erat tangan Mas Dema tuh akhirnya kepikiran lagi, aduh Ibra gimana, Ibra mas, no. Ibra gimana. Tiba-tiba Ibra, anakku yang tadi tertidur lelap, dia jalan dari arah dapur ke kamar kosong yang kami masuki tadi, tapi dengan keadaan yang berbeda. Ibra tampak pucat dan memejamkan mata. Dia jalan gitu, dan di belakang Ibra, ini mengerikan. Serius, ini mengerikan. Ini sosok yang paling mengerikan yang pernah aku lihat. Ada wanita dengan pakaian Jawa kuno yang kebennya cuma sampai di perut dan mohon maaf bagian dadanya terbuka dan penuh nanah. Dia menari-nari mengelilingi rumah kami. Sosok yang sangat menyeramkan yang pernah saya lihat. Dua itu, si sosok hitam besar di dalam lemari dan wanita tua dengan pakaian Jawa yang menari-nari, lengkap dengan aksesoris penari Jawa. Aku yang ketakutan, semakin ketakutan, tiba-tiba mendengar ada suara dari luar. Ternyata itu adalah suara Pak Sugir. Dang metu, ayo dang metu. Pak Sugir teriak seperti itu. Pak Sugir akhirnya menyuruh kami keluar lah. Ayo dang metu. Aku yang ingat Ibra, Pak Sugir, tolong Ibra Pak Sugir. Pak Sugir pun akhirnya menggendong Ibra yang saat itu lagi pingsan ya, karena kejadian-kejadian tadi. Ibra pingsan lalu digendong Pak Sugir. Kita bertiga memutuskan untuk segera keluar dari rumah itu. Di luar ada Mas Kus itu teman Pak Sugir ya, yang sedang membantu Pak Sugir dengan doa-doa. Nah, singkat cerita kami pun ditampung ke rumah Pak Sugir. Pak Sugir dan Mas Kus berpesan pada kami, wis ojo diisi kamar kuwi beno wae, ojo diisi, ojo diganggu, ojo diwah-wah. Begitu kata Pak Sugir, dan diulangi beberapa kali. Pak Sugir selalu bilang seperti itu, ojo diisi, ojo diwah-wah, ojo diisi, ojo dipindah, ojo diwah-wah. Aku pun tidak banyak komentar ya, aku cuma mengiyakan, nggih Pak, nggih. Akhirnya kami diberi minum, diberi tempat istirahat sebentar di situ, dan Ibra pun sedang tidur ditemani istri Pak Sugir. Dari dapur keluar ya, dari dalam dapur keluar teman Pak Sugir namanya Bugito. Dia pun berpesan, lemari kui ojo diowah-owah. Hanya seperti itu. Akhirnya kami pun memutuskan untuk sejenak bermalam di situ. Nah, Pak Sugir pun berpesan ya, untuk kami lebih baik pindah dari rumah itu. Setelah kami mengosongkan kamar kosong itu, lalu segeralah pindah dari rumah itu. Pesan Pak Sugir seperti itu. Dan akhirnya setelah 1 bulan kami menemukan rumah yang bisa kami tinggali yang lebih nyaman di daerah kota di Temanggung. Dan itulah tadi cerita yang cukup menyeramkan dari
lemari tua di rumah kontrakan kami. Terima kasih. Ya mungkin itu aja yang bisa Wanyanges ceritakan. Ceritanya sangat seram kalau menurut Wanyanges ya, creepy. Oke, makasih sudah menerangkan Wanyanges. Ojo wani-wani yang kowe wedi, ojo wedi-wedi yang kowe wani. Wanyanges, bye, makasih.